Om Swastiastu Bapak, selamat siang. Om Swastiastu, selamat siang. Baik, kami dari tim jurnalis DOSMA ingin mengajak Bapak berbincang-bincang terkait pelaksanaan kegiatan tengah semester. Jadi Bapak, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa hari ini adalah hari pertama pelaksanaan kegiatan tengah semester. Apa harapan Bapak terkait pelaksanaan lomba tersebut, Pak? Terima kasih, Nak, sudah mau berkreasi untuk melakukan wawancara terkait dengan kegiatan tengah semester, karena ini yang Bapak harapkan, kegiatan jurnalistik bukan teori di kelas, kan gitu. Yang pertama terkait dengan apa harapan Bapak selaku pimpinan lembaga, selaku guru dan selaku orang tua di sekolah. Sudah barang tentu kegiatan tengah semester itu bukan sekadar jeda dalam pembelajaran, proses pembelajaran di kelas, tetapi harus dimaknai secara mendalam. Kegiatan tengah semester itu mengisi tentang ruang-ruang yang kosong yang masih harus diisi oleh anak-anak, terutama dalam bagaimana sikap mandiri, kreatif dan berpikir kritis. Karena kalau sudah kegiatan tengah semester diisi dengan lomba-lomba, sudah barang tentu di situ ada kemandirian dan sikap sportivitas anak-anak tumbuh. Kalau sudah tumbuh dari dalam diri anak, otomatis disitulah proses pembelajaran yang sejati juga. Tidak hanya berteori di kelas, tetapi bagaimana mengaplikasikan dan mengimplementasikan dari teori-teori itu menjadi mewujud nyatakan sebagai pengejawantahan dari kegiatan-kegiatan di kelas. Nah, inilah jeda tengah semester atau yang disebut dengan kegiatan tengah semester ini adalah sebagai bentuk aplikasi dari ruang-ruang belajar di kelas itu gitu. Baik, jadi besar sekali ya harapan Bapak terkait pelaksanaan lomba ini. Jadi kita semua juga menginginkan yang terbaik. Lalu Pak, dengan diadakannya lomba-lomba tersebut, apakah sudah termasuk salah satu implementasi profil pelajar Pancasila, Pak? Seperti yang kita ketahui bahwa sistem pendidikan di Indonesia saat ini menerapkan kurikulum merdeka, Pak. Profil pelajar Pancasila itu sudah barang tentu bisa diwujud nyatakan di dalam kegiatan tengah semester, bergantung pada event-event apa yang dilakukan. Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu yang pertama beriman, ketakwaan. Karena apa? Karena di ketakwaan itu sebagai ujung dari sebuah keilmuan. Ketika anak-anak menguasai satu proses pembelajaran, anggaplah menguasai IFTEK, menguasai matematika, sains dan sebagainya, ketika tidak beriman, tidak berakhlak, itu kan percuma itu. Jadi profil pelajar Pancasila jelas diimplementasikan setiap napas kegiatan anak-anak atau siswa di SMA 1 Tembuku. Yang pertama, katakan kalau kita misalkan sportivitas kemandirian itu, kegotong royongan, berpikir kreatif itu kan bagian dari bagaimana kita menumbuh kembangkan kreativitas anak-anak. Lomba apa yang cocok, terus apa hasilnya. Karena kalau anak mengatakan kurikulum merdeka, di situ kan ada pembelajaran berdiferensi itu adalah bagaimana yang pertama konten pembelajarannya, ada proses dan hasil di situ. Nah, ketiga itu tidak harus dipisah-pisah, disekat-sekat atau hasil aja tanpa proses juga, itu namanya kalau pembelajaran atau belajar tanpa ada proses, di awal ada konten membuka dan ada proses dan hasil, itu kan ilmu mencuri. Kalau ilmu mencuri itu adalah hanya bisa membuka saja, menutup hasil. Yang penting hasil, menutupnya tidak. Dalam proses pembelajaran itu ada satu dari awal, dari membuka sampai menutup, dan hasilnya harus ada. Nah, terus kalau kegiatan tengah semester, di situ ada momen-momen apa yang dilombakan, otomatis yang dilombakan itu adalah bagian dari proses pembelajaran di kelas. Katakanlah lomba ceramah
berarti ada pembelajaran ceramah dong di bahasa Indonesia, ada pembelajaran seperti itu. Aplikasinya, teorinya itu coba kita aplikasikan dalam bentuk lomba-lomba sehingga ada bergeliat. Disitulah kemandirian dan kreativitas anak selaku siswa tidak monoton, karena ilmu itu kan tidak monoton. Ya, katakan kalau ilmu hanya teori saja tanpa praktek kan tidak ada gunanya. Tapi praktek saja langsung tanpa teori kan tidak mungkin gitu. Itu. Jadi kegiatan tengah semester ini harus dimaknai mendalam, bukan sekadar hura-hura atau mengisi waktu yang memang diberikan jeda dalam semester itu. Bukan itu maknanya. Betul-betul diisi, ya, berkreasi, kreatif, karena profil pelajar Pancasila kan ada kegotong royongan, ada beriman, kebinekaan global, ada kreatif dan mandiri di situ ada. Itu. Jadi termasuk berpikir kritis. Kalau berpikir kritis itu berpikir yang selalu meragukan sesuatu. Makanya dalam keilmuan itu orang berpikir kritis. Selalu kita harus meragukan sesuatu. Makanya muncullah penelitian. Dari keraguan-raguan itu ada penelitian kan. Itulah berpikir kritis. Berpikir kritis, berpikir besar, berpikir benar. Ya, berpikir, jangan berpikir radikal. Ya, itu jenis berpikir itu banyak gitu. Ya. Baik, untuk selanjutnya untuk mengakhiri wawancara kali ini Bapak, mungkin ada pesan khusus yang ingin Bapak sampaikan terhadap siswa-siswi SMA Negeri 1 Tumbuku dalam pelaksanaan kegiatan tengah semester ini, Pak. Saya harapkan nanti kegiatan tengah semester itu minimal ada satu evaluasi refleksi diri. Karena dari refleksi ini semester yang akan datang, di kegiatan jeda semester atau kegiatan tengah semester yang akan datang lebih meningkat, ya, bermakna. Kami harapkan selaku orang tua di SMA 1 Tumbuku mengharapkan anak-anak berkolaborasi, berkreasi, berinovatif, sehingga sekolah ini betul-betul berguna dan dikenal oleh masyarakat. Pengenalan sekolah kita kepada masyarakat jangan lewat radikalisme atau ugal-ugalan. Bagaimana memperkenalkan dengan soft dan prestasi kepada masyarakat sehingga kita tidak lagi, buktinya sekarang kan masyarakat sudah percaya dengan lembaga yang namanya sekolah rumah karakter di sini. Ya, sampai berbondong-bondong ke sekolah di sini. Ada yang sekolah yang kekurangan siswa, di sini justru sampai menolak siswa. Itu artinya tingkat kepercayaan masyarakat kepada rumah karakter ini sudah betul-betul di masyarakat sudah bagus. Jangan hilangkan itu. Kami tidak mau sekolah ini menjadi tempat neraka atau sebagai, katakanlah, sebagai penjara. Tidak. Ciptakan sekolah menjadi taman siswa, taman pendidikan. Kan itu namanya taman pendidikan. Kalau taman itu ada bunga merah, bunga itu warna-warni tetapi indah. Ya, ciptakan itu sehingga ada kerinduan untuk datang ke sekolah, ada kerinduan untuk bertemu dengan Bapak Ibu guru, tetapi bukan ketakutan yang diciptakan oleh Bapak Ibu guru dan sekolah. Kan itu yang diharapkan. Jadilah betul-betul sekolah ini menjadi lembaga pendidikan, taman pendidikan, dan sebagai rumah karakter yang dirindukan oleh masyarakat Tumbuku dan Kabupaten Bangli dan Provinsi Bali pada umumnya. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Senang sekali ya bisa berbincang-bincang dengan Bapak terkait pelaksanaan kegiatan tengah semester di Dosma. Jadi saya mohon maaf bila ada kesalahan pertanyaan yang telah saya berikan. Jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi terhadap Bapak. Ya, terima kasih. Kita ngopi di Dosma, ngobrol pintar di SMA 1 Tumbuku. Ya, sehingga pemikiran-pemikiran yang bernas datang dari seluruh insan anak-anak kami yang kami banggakan. Terima kasih sekali lagi juga. Jangan pernah berhenti untuk berkarya. Ya, siap. Itu. Terima kasih.